Kembali menyaksikan Energy Corner on Location bersama saya Andi Shalini. Dan kami lanjutkan lagi perbincangan kami bersama dengan Ibu Eni dan juga Bapak Julfi. Saya akan ke Pak Julfi terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda saya tanyakan kepada Anda, di tengah pengembangan sektor energi panas bumi yang bisa dikatakan cukup pesat, apa saja Pak tantangan yang dihadapi sejauh ini? Oke Sasha, jadi Indonesia tuh sudah mempunyai 40 tahun pengalaman ya dari segi eksplorasi, development dan operasi. Jadi kita udah pasti tahu tantangannya apa ya. Nomor satu tantangannya tentunya adalah resource risk atau enggak subsurface risk yang bisa dibilang drilling risk di eksplorasi. Saya juga mau taruh in konteks ya biar clear semua masalahnya apa ya supaya ini align. Jadi dulu itu eksplorasi selalu besar-besar, 50 megawatt, 110 megawatt, memakai scale untuk bisa menjadi komersial. Dan juga karena turbin-turbinnya dari dulu itu besar-besar. Ternyata itu memberatkan eksplorasi. Jadi dia sudah dapat pusatnya, pas dia mau expand keluar, itu banyak yang menjadi dry hole. Dan dari situlah hampir semua project itu stop dan perlu tarif adjustment. Nah itu yang disebut subsurface risk. Nah karena itu masalahnya ada waktunya jadi panjang, semuanya jadi panjang biar ujung-ujungnya nanti PPA cuman ini costnya di sini. Nah kedua tentunya komersialisasi. Nah jadi PGE berusaha membuat unlocking problem ini. Nomor satu adalah tadi kan besar-besar ya, sekarang harus kecil-kecil. Ya, nah itu perlu nanti dukungan dari pemerintah 20 megawatt, 30 megawatt itu bisa dijalankan segera. Malahan mindset kita kalau bisa jangan 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun udah jalan, itu lebih hebat lagi karena kecil-kecil. Ya, karena bukan memperlambat cuman mempercepat, itu nomor satu. Kedua tadi saya sudah explain mengurangkan cost ya. Mengurangkan cost itu dari mengenhance dan juga mengurangi cost dari volume. Nah, ini yang mau saya bawa di sini. Karena bisa mengurangi cost itu kalau kita punya skill. Nah Pertamina ini itu punya fundamental competitive advantage. Kita mempunyai 3 gigawatt yang boleh dikonfirm. Kita mempunyai reserve sebanyak 3 gigawatt. Nah yang ini yang akan saya pakai dan izin mensupport pemerintah supaya memastikan ini jalan. Karena dengan volume ini saya bisa mengurangi cost. Kalau drilling tadinya seandainya 35-40 ribu per day, saya mencari 25-30 ribu. Dengan adanya volume ini dan certainty berapa banyak dan kapan, itu drilling cost bisa dikurangkan. Cost hingga berapa persen Pak? Itu nanti kita bicarakan detail. Cuman cukup signifikan kan. Kalau umpamanya saya bisa mentargetkan 25.000-30 ribu dari 35 ribu ke 40 ribu, itu kan cukup signifikan. Power plant dengan ada scale besar tadi, saya bisa membawa manufacturing tadi di Turki terus ke Indonesia. Nanti tinggal izin supportnya Ibu nih bagaimana. Dan berikutnya adalah juga by produknya yang gak kalah penting. PGE mempunyai pilot project sudah green hydrogen, biarpun marketnya masih samar-samar, nanti Ibu akan dalam. Cuman dari luar tuh udah datang ke kami, Pak saya mau ngambil green hydrogennya yang lokasinya juga dekat-dekat coastal. Nah mudah-mudahan izin kalau ini bisa disupport oleh Ibu, ini bisa booming ya, bisa cepat naik. Kira-kira gitu. Nah, jadi PGE bisa men-unlock dan bisa menjadi driver untuk mengaccelerate geothermal. Oke, Bu Eni ya terkait dengan dukungan dari pemerintah. Tadi Pak Julfi sudah sempat singgung terkait dengan local manufacturing, terus kemudian by product. Ini seperti apa sih dukungan dari SDM khususnya? Kita melihat ini ya, industri panas bumi itu BEP-nya sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan. Lalu setelah itu tuh tinggal terima revenue aja. Nah, dengan pemeliharaan yang tidak terlalu banyak ya. Nah, dari potensi 30 tahun itu kalau saya melihat memang nanti efeknya akan luar biasa kalau salah satu komponennya mulai bisa dibikin di dalam negeri. Nah, dari pintu masuk pertama mengenai seperti mungkin flow to max ini, lalu ada heat exchanger, lalu ke depan ada turbin ya, itu bisa dilokalisasikan. Nah kita berharap industri ini mulai juga tumbuh karena industri pendukung transisi energi ini belum banyak. Jadi saat ini industri solar modul, solar fotovoltaik sudah bergerak. Tetapi industri yang bisa menopang panas bumi, lalu industri yang bisa menopang angin, ini belum banyak. Nah lalu pemerintah ingin menciptakan memang ekosistem ini sedang kita bahas dengan Kementerian Perindustrian untuk kita bisa membuat roadmap industrinya. Nah ini to be discussed ini nanti. Dan kita harapkan ini bisa mendukung proses transisi ini agar
bangsa kita itu punya kesempatan untuk bergerak juga gitu. Karena banyak yang investasi dari luar, tetapi lokal industri juga harus tumbuh. Nah itu satu sisi untuk ekosistem dari industrinya. Nah satu sisi lagi, kalau ekosistem dari industri itu tadi dengan peraturan menteri yang mengenai TKDN proyek EBT itu sudah bisa bergulir. Nah satu lagi dengan peraturan yang akan terbit itu mengenai perjanjian jual beli listrik. Nah, di sini akan bisa memanfaatkan potensi-potensi STEAM yang belum termanfaatkan. Jadi kalau di PGE misalnya ya, ada potensi 50 megawatt yang di PPA-kan atau dikontrakkan dengan PLN biasanya itu ya sekitar 50, nanti tiba-tiba ada STEAM yang makin banyak terproduksi karena situasi ya. Ini ada banyak contoh. Nah, kadang-kadang eksesnya ini belum dimanfaatkan. Nah, kita dorong untuk co-generation, jadi memanfaatkan dengan model ORC, Organic Ranking Cycle, ataupun Binary Cycle, ini pemanfaatan tambahan begitu. Nah, ini akan juga bisa dibeli oleh PLN dengan perjanjian yang baru. Nah, itu regulasi yang sekarang sedang akan diundangkan, satu hal. Lalu yang berikutnya lagi adalah tentang tadi dukungan-dukungan fiskal. Jadi semoga ini insentif-insentifnya juga bisa diterima oleh pemerintah, nanti kita membahasnya. Ini akan bisa menaikkan IRR sekitar 1,5%. Jadi tambahan return of investment itu luar biasa berpengaruh ya, karena saat ini rata-rata itu sekitar 6, 8 gitu ya. Kita pengennya ada 2 digit lah, paling nggak 10 setengah gitu ya IRR-nya. Karena di situ kita melihat potensi bankable-nya juga bisa masuk, dan tentu saja investasi dari luar kita ingin tarik ya untuk mempercepat ini akselerasi implementasi dari panas bumi ini. Pak Julfi, bagaimana tadi yang sudah disampaikan Bu Enia, ini juga bisa berdampak nih dengan kebijakan-kebijakan atau insentif bisa berdampak pada operasional dari PGE sendiri? Wah, itu jelas sekali ya. Jadi saya sangat optimis, sekali lagi nanti ada penandatanganan antara Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kebetulan saya ketumnya, dengan EBTKI, ini akan mempercepat kolaborasinya. Nah cuman izin, kebetulan saya juga ketua asosiasi, jadi memang 10 tahun, 11 tahun lah kita BIP, sesudah itu masih ada sedikit operation risk, cuman itu bisa dimitigate dengan skim dari tarif nanti Ibu. Jadi itu bisa. Nah yang tentu yang kami harapkan, paling enggak dari atas nama PGE, kami gencar sekali nih memajukan local content atau enggak manufacturing di Indonesia, karena kita punya skill tadi. Ya kami mengharapkan kalau kita bisa menjalankan itu dapat insentif lagi dari Ibu nih untuk bisa Diharapkan lagi dari pemerintah. ya kalau kita Super tax deduction ya, bisa yang super tax 300%. Jadi kalau PGE nanti melakukan riset, karena dulu jalinan PGE darah risetnya ini banyak nih kalau di PGE, bisa diklaim menjadi super tax deduction sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 153. Nah itu bisa dilakukan. Nah ini PGE misalnya mempunyai inovasi seperti ini bisa diklaim itu sebagai Gimana tambahan. Pak, memang insentif itu sudah cukup nih Pak? Ya tentu saya bilang tadi ini kan win-win ya, workable insentif buat pemerintah ya, dan high impact terhadap tadi IRR kita. Nah perkara insentif bisa dari tax reduction, sedikit tax holiday, atau enggak tarif dinaikin sedikit. Ada beberapa skim yang tentu dari kolaborasi ini kita akan melihat mana yang paling bisa win-win terhadap kita. Nah ada beberapa lagi ya perkara regulasi. Cuman sekali lagi fokus kami PGE adalah untuk membuat mengoptimalkan operasi kami, menurunkan harga tadi, mengembangkan revenue business model tadi. Kalau kita hitung-hitung ini bukan teori lagi, kalau kita hitung-hitung itu sudah masuk Ibu ya, kan tadi double digit return yang kita cari. Karena ini resource base, nggak bisa kecil, karena kita ada risiko di depan. Jadi itu IRR juga harus memadai. Jadi saya sangat optimistik tentang plan ke PGI ke depan. Tadi Bu Eni juga sudah sempat menyinggung terkait dengan roadmap itu sendiri. Tapi kalau untuk arah ke depan, ini akan dikembangkan seperti apa sih Bu terkait dengan sektor energi panas bumi ke depannya, khususnya mungkin dalam jangka menengah panjang?
Kita melihat ini ya, ada kasus di beberapa lokasi itu misalnya di steamnya mengandung silika. Nah itu silika itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi mendapatkan revenue tambahan bagi industri panas buminya. Dan di dalamnya juga terkandung litium yang banyak dicari ini. Dan itu mineral-mineral kandungan yang di dalam steam itu bisa dimanfaatkan. Nah ini baru di ranah riset juga. Tetapi saya rasa itu potensi menengah ke depan yang bisa dimanfaatkan ya sebagai tambahan revenue. Lalu yang satu lagi adalah begini. Kenapa investasi panas bumi itu tidak pernah bisa berjalan dengan cepat? Karena semua berpikir bahwa kalau satu lokasi dari peta potensi panas bumi itu, lokasi-lokasinya sangat terbatas demand-nya, sehingga investasi tidak masuk. Oh, demand di situ kecil, sehingga saya tidak berani investasi di situ. Nah, ini mindset-nya juga harus berubah. Ke depan kalau misalnya demand di situ hanya setengahnya misalnya, setengah lagi kita bisa konversi. Konversinya itu bisa ke tadi gas hidrogen, ya lalu bisa dikonversi ke amonia atau pemanfaatan listrik itu misalnya di pembangunan air bersih lah, mungkin lokal butuh air dan sebagainya, jadi bisa dimanfaatkan. Nah ini yang selama ini tidak dilihat oleh pengusaha. Kalau kita melihat jauh ke depan, energi hidrogen sama amonia itu sudah menjadi satu kebutuhan ke depan. Bahkan di dalam roadmap RUPTL kita, bahkan RUKN kita, itu sudah menempatkan amonia dan hidrogen menjadi pengganti juga untuk renewable energy ke depan. Bagaimana PGE mengcapture peluang-peluang ini Pak, dan seperti apa di bawah nahkoda Pak Julfi untuk membawa PGE rencana-rencana strategis ke depan Pak untuk terus mengedepankan dan juga mengakselerasi pengembangan energi panas bumi tanah air? Iya, jadi tadi isu unlockingnya sudah ya, sekarang adalah isu accelerating. Tadi kalau sudah bisa unlock, kita bisa accelerate. Untuk mengaccelerate, kita perlu driver. Ya perlu satu perusahaan yang punya competitive advantage tadi, scale, yang bisa men-unlock dan mendrive. Kuncinya adalah kolaborasi antara seluruh IPP dengan pemerintah, yaitu EBTKE. Jadi firm ya Sasha, 1 gigawatt dalam 2-3 tahun, Lumut Balai lagi jalan, Hulu Lais sudah jalan, cogeneration sudah ditandatanganin, insya Allah itu jalan. Berikutnya yang kita lagi perjuangkan adalah yang 2000 megawatt ini untuk memastikan target pemerintah di next 5 years itu akan berhasil. Ya, tentunya ini yang lagi kita duduk bersama untuk mempercepat tadi bukan industri geothermalnya aja, cuman manufacturingnya, byproductnya, teknologinya, ini semua lagi kita jalankan. Seperti saya bisa lihat di belakang tadi sudah kita bicarakan, two phase flow meters kita lagi jalankan, banyak sekali yang saya bisa cerita. Jadi kuncinya adalah mudah-mudahan dengan dukungan EBTKE dan kolaborasi dari seluruh stakeholder IPP, target kita adalah dalam 2-3 tahun menjadi 1 gigawatt dan 1,5 gigawatt di 2030. Seperti itu. Bu Eni ada tambahan sedikit Bu, mungkin singkat saja. Ya, untuk mempercepat itu kita juga sudah mengembangkan software ataupun aplikasi berbasis digital untuk nanti pengembang-pengembang panas bumi bisa lakukan. Ini kita sebut Genesis. Jadi aplikasi ini sudah diluncurkan resmi oleh Bapak Menteri kemarin, akan mempermudah lelang, mempermudah pengajuan izin, lalu segala proses terkait dengan panas bumi. Mudah-mudahan ini nanti menjadi salah satu tools untuk kita menciptakan one stop service untuk EBT. Baik, Bu Eni dan juga Pak Julfi, kita harapkan bersama dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan PGE, kolaborasi dan juga dukungan dari pemerintah bisa betul-betul menjadikan energi panas bumi sebagai tulang punggung dari transisi energi menuju net zero emissions 2060 sekaligus untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini Bu Eni dan juga Pak Julfi. Sehat selalu untuk Anda Pak Julfi dan juga Bu Eni.